Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ke-10 kali ini kita akan membahas tentang cara membuat data pembayaran dan view-nya juga. Oke, langsung aja kita kembali ke VS-Code-nya. Kita lihatkan dulu contohnya. Contohnya nanti seperti ini ya kan, jadinya setelah kita ketik ini kan saldo dashboard seperti ini, kita ke data pembayaran kan ada berapa sesuai yang ada, lalu kita mau tahu riwayat pembayaran aset pembayaran, kita akan keluar sini. Oke, lengkap. Nah, gimana caranya? Begini caranya, kita akan ke VS-Code. Nah, pertama-tama sebentar, saya hapus ya, kita akan mulai dari awal. Oke, di sini kita akan membuat dulu kolom di sidebarnya, bukan di jadi di sini peraturan ini kan yang mengendalikan pemisahan antara operator jenis kami cuma di sidebar ya. Kita akan ketik dulu sidebarnya, kita tambahkan pilihan list untuk memilih data pembayarannya. Kita copy dari sini. Nah, oke, dan kita ganti, bayarannya diganti ya, nanti kita akan menuju ke sini ya, bukan bayaran ini juga diganti. Nah, seperti ini. Lalu di indeks kita akan buat actionnya ketika itu dipencet akan berpindah kemana. Oke, kita buat copy sini aja yang mahasiswa ini. Copy. Nah, kita mahasiswa ini yang diganti bayaran. Oke, ini juga bayaran. Ini tujuan apa destinasi dari tombol ini. Ketika si page ini dapat URL data pembayaran, maka otomatis akan teralihkan ke data pembayaran yang ini. Oke. Ketika dipencet maka akan kembali ke sini, dan nanti view-nya baru muncul ketika ini dipencet. Itu guys. Lalu untuk isi data pembayaran itu kita salin dari ini ya, dari data mahasiswa kita salin semuanya. Oke, salin, lalu masukkan di pembayaran, dan ini folder file data pembayaran ini satu direktori sama ini, sama data footer dan operator. Tapi kalau view dia nanti masuknya ke view folder view bareng view data mahasiswa. Nih dua nih bareng karena sama view. Oke, kita sampai sini. Nah, gini. Oke, nanti kita akan fokus. Nah, ini juga tentu ada beberapa perubahan. Misal di sini kita cuma di tombolnya ya, tombol yang ini nanti akan kita hapus, kita ganti dengan tombol yang view pembayaran. Nah, kita hapus, kita mulai ke kelas view pembayaran, lihat dan bentar. Oke, nanti untuk menggait CS nya di sini, CS nya lalu lanjut data name nya ini supaya ketika
pencet yang keluar nih kayak NIM dipatokan ya, misalnya kalau NIM dipencet nanti akan keluar seluruh data yang ada yang sama dengan NIM-nya itu, seperti itu. Oke, ininya juga jangan lupa, ini juga untuk fungsi CS nya, nah, ini juga akan berlaku di sini, seperti pembayaran seperti ini. Lalu setelah itu kita ke footer dulu guys, tambahkan fungsi ini, kita buat sama persis dengan Ajax, iya Ajax ini sama. Nah kita buat sama persis ini. Nah dapat sama persis. Lalu ada beberapa yang dinonaktifkan ya, juga yang dihapus, ini dihapus, ini juga dihapus. Oke. Lalu ini juga diganti pembayaran, ini juga pembayaran, lalu pembayaran juga, nonaktifnya juga nonaktif. Oke. URL-nya nih udah sesuai dengan yang sudah kita buat tadi ya, view ini ada folder, masuk ke folder view dulu baru ke view pembayaran. Oke. Kemudian apa lagi, sudah ya di folder. Kemudian untuk flow data pembayaran kita salin, akhirnya udah ketemu jalan keluar ya, kita salin di sini aja ya, kita salin semuanya di sini. Itu typo doang. Nah sini untuk dengan beberapa perubahan, misalnya di sini kita ubah sesuai kolom ini ya, kolom yang di contoh ini. Nah ini dan nama name GitHub itu foldernya bikin viewer tadi. Nah, kita kan ini sesuai kolom ini ya, nama, name, pembayaran, keterangan, tanggal bayar. Dipastikan dulu. Tapi nanti sebelum kita ulik lebih lanjut, kita akan membahas dulu ke database-nya. Database di sini. Jadi pastikan database-nya ada yang memuat data tentang pembayar itu ya, karena untuk apa kita buat apa? Nampilkan UI untuk menampilkan data, tapi kita belum punya data pembayarannya. Jadi seperti itu. Kita buat dulu. Nah, kalau yang ini buatnya seperti yang sudah kemarin ya. Jadi kita misalnya kita mau menambahkan kolom baru kan, sebelumnya yang pembayaran sama keterangan yang pembayaran. Oh, oke. Bentar. Nih, ini kan untuk tabel yang mahasiswa, tabel data mahasiswa biasa. Dan kita buat, kalian buat tabel tentang pembayaran, dan datanya harus sesuai dengan mahasiswa ya. Data NIM, NIM namanya yang penting NIM sama namanya harus sesuai. Ini nama sesuai dengan data mahasiswa. Terus pembayarannya bisa pembayaran, keterangan, dan tanggal bayar bisa kalian modif suka-suka ya. Coba kita lihat struktur. Nah nih, pembayaran pakai integer, sejenisnya integer, keterangan teks, lalu tanggal bayar date. Oke. Kemudian ininya tanggal bayar pakainya 0 ya, 0. Jadi kalau kita nanti pakai date, nanti akan otomatis ada pilihan tanggal di kalian ada pilihan tanggalnya buat kita misalnya mau mengedit datanya seperti itu, ada pilihan tanggalnya, dan biasa ID-nya auto increment. Oke, kalian nanti dan datanya bisa ketika sudah membuat seperti biasa, datanya kalian ke SQL, masukin data baru di sini, insert. Nah, kalian isi sesuai kalian ini ya, ini menyesuaikan dengan yang data mahasiswa, dan ini ya bisa custom suka-suka seperti itu. Nah, oke. Apa?
Jadi nih saya lupa tambahkan nama ya. Kita buat nama rojak aja, rojak. Kenapa sih rojak kita buat datanya banyak? Karena ini sebagai contoh nanti kalau misalnya ada nasabah yang udah melakukan pembayaran beberapa kali, nanti akan bisa di total lah jumlah pembayaran seperti itu. Nanti pokoknya datanya sudah siap, kita ke VS Code. Ini juga select frame nya udah terhubung ke TB pembayaran ya, TB pembayaran terhubung. Lalu ini juga disesuaikan dengan yang di atas, disesuaikan karena ini kolom kepala nih, kolom badannya sama aja. Lalu oh iya, ini ya data pembayarannya nih diisi dengan nimnya ya, nimnya eco post nim. Karena di nim kita pakai metode post. Setelahnya totalnya, karena ini kita akan buat total, jadi kita buat sebelahnya 0 aja, 0. Loh, ini where nim, jadi nanti kan patokannya tuh nim. Ketika nimnya dipilih, nanti otomatis data yang dalam satu nim ini akan keluar semua, entah nama, pembayaran, dan seterusnya. Oke. Lu apalagi ini untuk menampilkan need tuh. Oh ya, kelasnya dulu text right. Nah biasanya kalau nominal tuh keluarnya apa di kanan dari apa, stylenya kanan ya, jadi kita kanankan aja. Lalu nanti pakai number format juga, jadi enggak apa, ada kayak koma-komanya setiap tiga angka ya, koma-komanya gitu. Ini juga ini biar lebih rapi aja, estetika ditambah dengan elemen itu. Totalnya ya, jadi ini totalnya akan mentotal. Jadi ini ada operatornya juga di sini. Kita lihat, nah ini fungsinya mentotal, apa namanya, kan ini kan total kan nilainya 0 ya, 0. Jadi oke, setiap ada angka baru ada angka di pembayaran, dia akan ditambahkan seperti ini. Dan juga, juga pasti sesuai dengan angka yang ditambahkan, karena total ini emang value nya 0 seperti itu. Iya. Kemudian di TR food, tabelnya apa, tabel bagian bawah kita akan bahkan jumlah lalu pakai call span, karena ini jumlah kan. Kita lihat view-nya. Lihat dulu catatannya. Ini kan jumlahnya kan ada 3 kolom yang kosong, jadi kalau call span tuh kayak menggabungkan 3 kolom yang kosong nih. Kayak jelasnya kayak merging, menggabungkan. Ya juga kelas text right nih, tempat nominalnya. Cuk, ini number format total. Oke, jadi ini kita apa yang akan biasanya akan menampilkan. Pertama dulu kita kasih rupiah di awalnya, baru number formatnya koma-koma itu, lalu total apa hasil dari yang di atas nih, totalnya berapa. Ini seperti biasa atribut. Setelah ini kospan juga nih, yang 2 kolom setelahnya juga kosong, ini kosong juga ya. Kita akan ini nih tambahin ini oke sih git add, udah kita kosongkan aja. Coba kita save, lalu tambahin git add, refresh semuanya, kita accept, kita muncul accept semester 5 juta git project. Nah nih 3 juta tambah 4 juta 1 juta 8 juta.
sesuai ya. Serangannya sudah uang skripsi nih saya ketik masih keren. Tanggal di sini. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Sekian atas perhatiannya, kita akan di next video. Yuk, sampai jumpa kembali di video yang ke-11. See you.